Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam pelajaran tematik, masih di tema kelima. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Ya, Maha Besar Allah telah menciptakan cahaya bagi kita. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang, kita dapat melihat benda-benda dengan jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap, kita tidak dapat melihat benda di sekitar kita. Di Al-Quran sendiri, terdapat satu surat yang diberi nama cahaya. Ada yang tahu surat apa? Ya, surat An-Nur. Dan salah satu penggalan ayatnya menyebutkan, ini Ustazah ambil ayat 35 yang membahas tentang cahaya. Artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Dan seterusnya. Ini ayatnya belum selesai ya, tapi Ustazah penggal. Ya, Masya Allah ya. Nah, makanya sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah diberikan, termasuk tentang cahaya ini. Ya, kita lanjutkan. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahayanya ke bumi adalah matahari. Cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya memiliki beberapa sifat. Apakah sifat-sifat itu? Kita bahas ya, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, bukti dari cahaya merambat lurus dapat kita amati pada cahaya yang dipancarkan oleh lampu senter. Seperti kelihatan di gambar itu ya, itu cahaya merambat lurus. Atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu atau jendela. Nah, untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus, kita dapat mengamati percobaan berikut. Ya, kelihatan ya gambarnya. Untuk melakukan percobaan ini diperlukan 3 karton tebal yang dilubangi dengan lubang yang sama. Nah, kemudian di seberang kartonnya diberdirikan, lalu di seberangnya dikasih lilin. Nah, luruskan lubangnya, kemudian kita akan melihat, istilahnya kalau bahasa Jawa nginceng, dari sisi lubang yang lain. Nah, jika lubangnya ini lurus, maka kita dapat melihat cahaya lilin yang bisa kita lihat dari lubang atau sela-sela kertas karton. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika posisi lubang berada pada satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat kita lihat. Nah, percobaan ini membuktikan kalau cahaya merambat lurus. Kemudian, sifat cahaya yang kedua. Cahaya menembus benda bening. Nah, dapat kita amati dari
Gambar berikut. Dari sebuah gelas bening, kita arahkan lampu senter ke gelas tersebut, maka lampu senter cahayanya bisa menembus gelas itu. Nah, ini membuktikan kalau cahaya dapat menembus benda bening. Contoh yang lainnya adalah berkas sinar matahari yang terlihat dari jendela, karena jendela juga termasuk benda bening dari kaca ya. Nah, sebaliknya, jika kita menyenteri atau mengarahkan lampu senter kepada batu, maka kita tidak bisa melihat cahaya dari balik batu itu. Kenapa demikian? Karena batu bukan termasuk benda bening. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, namun sulit pada benda yang berwarna atau benda yang gelap. Kemudian, sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Arahkan senter pada cermin. Maka, cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya. Atau bisa juga kita melakukan percobaan seperti waktu kita mungkin kecil dulu suka main silau-silauan mata itu. Jadi kaca diarahkan ke matahari, kemudian sedikit dibengkokkan atau diarahkan ke dinding. Nah, nanti akan terlihat berkas sinar. Nah, itu membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Kemudian, hal yang sama dapat kita amati saat kita bercermin. Cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan ke kita, sehingga kita bisa melihat bayangan kita di dalam cermin. Kemudian sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, pernahkah kalian melihat saat kita memasukkan pensil ke dalam sebuah gelas yang berisi air, kita bisa melihat seolah-olah pensilnya patah jadi dua. Atau pernah juga mungkin kita merasakan ketika sedang ada di kolam renang, lalu kita melihat ke arah kaki kita, seolah-olah jaraknya pendek sekali, seolah-olah kaki kita menjadi pendek. Nah, kedua hal ini memberikan contoh untuk kita tentang pembiasan cahaya. Nah, dari kedua ini dapat kita simpulkan, jika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan, maka akan dibelokkan. Nah, pembelokan cahaya yang terjadi disebut dengan pembiasan. Jadi, kalau kita lihat misalnya yang pensil patah ya, yang bagian atasnya dia berada di udara. Nah, kemudian yang bagian yang terendam air ada di air. Jadi ada dua medium, medium udara dan medium zat cair. Medium zat gas dan medium zat cair. Nah, karena dua medium ini atau dua zat ini berbeda kerapatan, sehingga terjadilah seolah-olah pensilnya kelihatan patah, yang disebut dengan pembiasan cahaya tadi. Atau ketika di kolam, kepala atau mata kita ada di atas kolam, lalu melihat ke dasar kolam, sehingga kelihatan kaki kita lebih pendek karena dua medium yaitu udara sama air. Dan sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, pernahkah kalian melihat adanya pelangi? Ya, pelangi itu merupakan contoh dari penguraian cahaya, yaitu cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik
titik-titik air hujan, sehingga terjadilah 7 warna pelangi yang berasal dari satu cahaya putih. Nah, kita dapat melihat pelangi kalau kita membelakangi matahari. Karena tadi yang menguraikan adalah titik-titik air. Contoh lain untuk cahaya dapat diuraikan adalah kita menumpahkan minyak ke atas air. Jadi minyak gas tumpahkan ke atas air akan kelihatan seperti pelangi juga. Itu juga menunjukkan cahaya dapat diuraikan. Contoh yang lain juga, gelembung sabun. Kalau kita meniup gelembung sabun, nah seolah-olah di gelembungnya terlihat 7 warna pelangi juga. Itu juga contoh cahaya dapat diuraikan. Nah, sekian dari Ustadzah untuk materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang pemantulan cahaya pada 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, sebelum Ustadzah tutup, tadi ada 5 sifat cahaya ya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.